Di video kali ini, gue mau ngebahas kenapa jalan kaki itu jauh lebih baik, lebih superior untuk menghilangkan lemak di tubuh kita. Terutama kalau misalnya lemak kita itu lagi tinggi-tingginya. Kayak gue misal 30% kayak gini kadar lemaknya. Berat badan 85, 89 ke atas. Mukanya cabi, jerawatan ya. Nggak sehat, keadaannya prediabetes juga. Atau bahkan yang 40% kayak gini kadar lemaknya. Kita mau secepat mungkin menghilangkan lemak di tubuh kita. Bukan hanya berat badan aja. Ke kadar lemak, kalau gue gini, 15% kayak gini. Atau setidaknya contohnya kita turunin dulu ke 20% gini lah. Karena banyak banget komen-komen di YouTube gue, di TikTok, Instagram itu yang bilang bahwa gue udah lari, tapi kenapa berat badan gue malah naik, perut gue makin buncit. Kenapa alasannya? Gue bakalan jabarin satu persatu di video kali ini. Kita langsung bahas aja. Nah, sebenarnya olahraga lari itu ya, itu adalah olahraga yang bagus kalau misalnya kita sudah mencapai di berat badan yang ideal. Kadar lemak juga udah ideal, yaitu 15% itu ya. Berat kita juga udah nggak terlalu berat, sehingga tidak akan menyiksa badan kita ya. Menyiksanya gimana? Kalau teman-teman nggak tahu, kalau kita misalnya lari, kita bakalan menaikkan detak jantung kita itu di atas zona 2 pembakar lemak bagi kebanyakan orang. Ya, karena kebanyakan orang itu berat badannya itu pasti overweight atau setidaknya perutnya buncit. Dan kalau kita suruh lari, itu biasanya detak jantungnya langsung tinggi banget karena otot jantungnya juga belum terbiasa, sehingga kita bakalan pakai gula. Yang cadangan gula di badan kita ini teman-teman bisa lihat itu sangat-sangat sedikit, dan kalau misalnya sudah habis cadangan gulanya, kita bakalan menggunakan protein sebagai sumber energi, yang seharusnya protein itu kita gunakan untuk membangun daging atau membangun otot di badan kita ini. Nah, kalau ototnya dikikis terus karena kita lari, bentukan badannya gimana? Bentukan badannya pasti cungkring-cungkring, massa ototnya sedikit. Karena apa? Karena semua energinya dipakai untuk maraton, untuk lari. Jadi itu pentingnya kita jalan kaki supaya nanti otot kita tidak terkikis. Kalau misalnya kita pada saat menurunkan kadar lemak, kita malah lari, Pak. Itu alasan pertama. Nah, alasan yang kedua, kalau misal kita lari, itu akan memberikan beban yang sangat-sangat tinggi ke lutut kita dan juga sendi-sendi di kaki kita. Jadi kalau misalnya teman-teman disuruh lari untuk menurunkan kadar lemak, itu adalah bunuh diri ya. Nah, alasan yang ketiga, ini penting banget. Karena apa? Karena misalnya kalau kita mau membakar kalori lebih banyak, energi lebih banyak biar lebih cepat turunnya. Kalau dengan jalan kaki, kita bisa tambah aja durasinya. Nggak masalah. Oke, kita nggak akan ngalamin cedera. Kalau kita lari, kita tambahin durasinya, kemungkinan cederanya itu semakin tinggi lagi, Pak. Bukan hanya kemungkinan cederanya semakin tinggi. Ini alasan yang keempat ya. Kita bakalan jadi cenderung jauh lebih lapar. Karena cadangan gula di tubuh kita ini kita habisin semua untuk energi untuk lari. Ini alasan yang keempat kita kenapa nggak lari kalau kita lagi fat loss ini. Kita bakalan cenderung lebih gampang untuk pengen yang manis-manis atau makan karbohidrat. Alasan yang kelima, ini yang terakhir. Untuk susah berada di dalam keadaan kalori defisit. Jadi kalau misalnya kita olahraganya latihan beban, lari, jalan kaki, apapun olahraganya. Kalau misalnya kita udah olahraganya banyak, tapi berat badannya naik, itu dikarenakan karena kita tidak berada di dalam keadaan kalori defisit. Yang artinya kita mau mengeluarkan energinya itu lebih banyak dibandingkan kita masukin energi dari makanan. Jadi alasan yang kelima, kita jadi susah berada di dalam keadaan kalori defisit, makanya kita wajib untuk ngelakuin jalan kaki itu. Nah, teman-teman bisa tonton video yang ini ya, pola latihan jalan kaki yang gue sempat bahas juga di Pertamina ya, gue sempat jadi pembicara di Pertamina. Mau hasil serupa kayak klien-klien gua turun 10 kilo dalam sebulan? Langsung daftar coaching di link di bio profil akun gua.